saya Litwina Marsyanda Wardana, NIM 2024-04-1008 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Bilqis Izatul Aila dengan NIM 2024-041037, Prodi Ilmu Komunikasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diendra Cynthia Asri, NIM aku 2024-011010. Di sini saya akan membahas mengenai Bali dan suku-sukunya. Jadi Bali itu sering banget disebut Pulau Dewata, pulau di timur Jawa yang terkenal dengan keindahan alamnya dan menjadi destinasi wisata Indonesia tetap yang memiliki pesona yang sangat amat indah ya. Selain itu, masyarakatnya yang beragam dan saling berdampingan membuatnya menjadi salah satu tempat yang menarik. Hampir 90% orang Bali beragama Hindu, tetapi ada juga yang beragama Islam, Buddha, dan Kristen. Sebagai akibat dari Islamisasi di Jawa dan runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15, beberapa sumber mencatat bahwa suku Bali melakukan 3 gelombang migrasi. Yang pertama pada zaman prasejarah, yang kedua saat agama Hindu berkembang di Nusantara, dan yang ketiga saat kerajaan Majapahit runtuh. Nah, berikut itu ada beberapa suku Bali memang terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada suku Baliaga. Suku Baliaga itu muncul ketika gelombang migrasi Bali yang pertama. Suku Aga juga merupakan suku Bali yang pertama dan salah satu suku asli Bali. Yang kedua itu ada suku Bali Majapahit. Suku yang di dalamnya adalah orang-orang keturunan kerajaan Majapahit yang berasal dari Pulau Jawa. Yang ketiga itu ada suku Bali. Suku Bali adalah mayoritas penduduk Pulau Bali. Mereka menganut agama Hindu, menggunakan bahasa Bali, dan mengikuti kebiasaan dan tradisi Bali. Keempat itu ada suku Nyamasselam. Suku Nyamasselam adalah suku yang ada di Bali yang menganut agama Islam dan menjalankan tradisi Bali setiap harinya. Dan yang terakhir ada suku Loloan. Masyarakat Bali yang berasal dari Melayu ini datang pada abad ke-17 dan menetap di wilayah Loloan Barat dan Loloan Timur di Kabupaten Jembrana. Mereka disebut sebagai suku Loloan. Nah, di sini juga ada yang namanya upacara dan tradisi adat yang ada di Bali. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai upacara keagamaan yang ada di Bali. Yang pertama itu ada upacara ngaben. Upacara ngaben itu menjadi salah satu upacara yang paling penting yang ada dalam kebudayaan Bali. Upacara ngaben itu sering disebut juga sebagai upacara kremasi. Tujuannya adalah untuk memuliakan roh orang yang meninggal dan membantu mereka berpindah ke alam rohania dengan tenang. Persiapan jenazah, transportasi ke tempat kremasi, dan pembakaran dengan kayu bakar adalah bagian dari prosesnya. Nah, yang kedua itu ada upacara odolan. Upacara odolan itu memiliki tanggal yang beda di setiap pura yang ada di Bali, yang merupakan perayaan tahunan untuk menghormati dewa pelindung pura atau kuil. Umat Hindu Bali melakukan upacara ini dengan menghias pura mereka dengan umbul-umbul yang merupakan bendera kecil dan memberikan persembahan kepada dewa. Yang ketiga itu ada upacara melasti. Upacara melasti itu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu Bali yang melakukannya di pantai dengan membawa berbagai benda suci dan menyelam ke dalam air laut untuk membersihkan diri dari dosa dan membersihkan barang sakral yang ada di pura. Yang keempat itu ada upacara galungan dan kuningan. Upacara galungan kuningan ini tuh dalam tradisi Hindu Bali, galungan adalah perayaan penting yang memperingati kemenangan Dharma yaitu kebenaran melawan adharma yaitu kejahatan. Selama galungan, keluarga menyajikan persembahan kepada leluhur dan menghias rumah mereka dengan penjor atau tiang hiasan. Hari Kuningan adalah hari terakhir dari rangkaian perayaan ini yang menandakan bahwa periode keagungan telah berakhir. Dan yang terakhir ada upacara Bites of Passage. Di Bali terdapat banyak upacara yang memiliki simbolisme dan makna yang kuat untuk mengingat fase-fase penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, inisiasi, pernikahan, dan kematian. Next, kita akan membahas mengenai seni dan kesenian tradisional yang ada di Bali. Yang pertama itu ada tari-tarian tradisional. Nah, tari-tari tradisional yang ada di Bali itu pertama ada tari barong. Tari barong itu merupakan ritual yang menampilkan pertarungan antara barong yang merupakan simbol kebaikan dan rangda yang merupakan simbol kejahatan. Kedua itu ada tari legong. Tari legong itu tarian yang dimainkan oleh gadis-gadis muda dengan gerakan yang halus dan dinamis yang sering menceritakan mengenai kisah atau legenda. Nah,
kedua ini tuh ada seni ukir dan patung. Bali itu sangat terkenal dengan seni ukirnya yang kompleks. Sering ditemukan ukiran kayu dan patung batu di pura dan rumah tradisionalnya. Nah, yang ketiga itu ada gamelan Bali. Gamelan terdiri dari berbagai alat musik seperti gong, kendang, dan metalwork. Gamelan Bali memiliki irama yang cepat dan dinamis yang menciptakan suasana yang hidup. Di sini saya juga ingin menjelaskan bahwa Bali itu memiliki adat dan kehidupan sosialnya. Seperti satu, ada gotong royong. Masyarakat Bali sangat menghargai nilai gotong royong atau kerjasama. Membangun pura, membersihkan desa, dan mengadakan upacara adalah beberapa contoh bagaimana prinsip ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua, ada subak atau sistem imigrasi tradisional. Petani Bali menggunakan subak sebagai sistem irigasi tradisional untuk mengairi sawah mereka. Namun, subak juga memiliki aspek spiritual karena air dianggap sebagai anugerah dewa. Sistem ini diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dan yang terakhir ada upacara odalan, seperti yang tadi udah saya bahas mengenai upacara odalan, namun upacara odalan juga masuk ke adat dan kehidupan sosialnya. Jadi odalan adalah perayaan ulang tahun pura yang terjadi setiap 210 harinya atau 1 tahun dalam kalender Bali. Pada hari itu, orang melakukan persembahyangan dan menghias pura dengan hiasan yang indah seperti penjor atau bambu yang dihias dan sesaji. Masyarakat Bali memiliki sisi psikologi yang kuat terkait dengan spiritualitas yang mencakup seluruh aspek kehidupan mereka. 1. Spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. A. Keseimbangan dan harmoni. Masyarakat Bali percaya bahwa kehidupan harus berada dalam keseimbangan antara baik dan buruk, serta antara manusia, alam, dan Tuhan. Hal ini tercermin dalam konsep Trihitakarana yang meliputi penghormatan terhadap Tuhan atau Paranghayan, sesama manusia atau pawongan, dan alam atau palemahan. B. Upacara dan ritual. Berbagai upacara keagamaan seperti ngaben, galungan, dan kuningan tidak hanya sebagai sarana pemujaan spiritual, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti syukur dan hormat terhadap setiap aspek kehidupan. C. Pengaruh agama Hindu. Agama Hindu memainkan peran sentral dalam membentuk identitas budaya dan spiritual masyarakat Bali. Praktik keagamaan Hindu membentuk norma sosial, interaksi komunitas, dan kohesi sosial melalui sistem kasta dan upacara keagamaan. 2. Pandangan masyarakat Bali terhadap spiritualitas. A. Manifestasi kekuatan supernatural. Masyarakat Bali sering memandang gangguan mental dan fisik sebagai manifestasi kekuatan supernatural. Contohnya, sindrom babainan dianggap sebagai kerasukan roh, bukan sebagai kelainan medis. B. Penghormatan terhadap leluhur. Spiritual Bali juga mencakup penghormatan terhadap leluhur dan hal-hal yang tampak, bukan hanya fokus pada konsep Tuhan. Hal ini tercermin dalam aspek pawongan dari Trihitakarana. C. Keterlibatan dalam kehidupan sosial. Spiritualitas tidak hanya mempengaruhi kehidupan pribadi tetapi juga kehidupan sosial. Upacara dan ritual keagamaan mempererat hubungan sosial dan solidaritas di masyarakat. Dalam keseluruhan spiritualitas, bagi masyarakat Bali bukan hanya sosial kepercayaan religius, tetapi juga tentang menjaga harmoni dalam kehidupan sehari-hari dan mempertahankan identitas budaya mereka. Budaya Bali masih kental dengan kegiatan leluhur mereka, di mana setiap hari mereka tuh selalu melakukan upacara adat yang digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada alam semesta dan juga kepada leluhur mereka. Kegiatan ataupun upacara lain yang sering mereka lakukan itu ada salah satu contohnya kayak ngaben atau pembakaran jenazah, di mana upacara ngaben itu melambangkan pelepasan roh dari ikatan duniawi. Proses itu melibatkan pemotongan dan juga pembakaran kerangka yang kemudian nanti abunya dijemur dan juga dilarutkan ke laut sebagai simbol kembalinya ke alam semesta. Yang kedua adalah upacara melasti pantai. Upacara ini tuh dilakukan menjelang hari raya Nyepi yang digunakan sebagai ritual penyucian lahir dan batin. Harmoni suara ombak dan kidung menciptakan nuansa meditatif yang mendalam. Dan yang ketiga itu adalah perayaan galungan dan juga kuningan. Galungan merayakan kembalinya leluhur untuk menyertai keluarga, sedangkan kuningan memandai hari terakhir kunjungan mereka. Seluruh anggota dari desa itu bergotong royong memasang penjor dan juga menghias pura. Yang keempat itu adalah upacara pawintenan dan juga piondalan. Pawintenan memperkenalkan bayi ke alam spiritual dengan upacara pencucian dan juga persembahyangan keluarga. Sedangkan piondalan itu merayakan kehadiran dewa pelindung pura diisi dengan tarian-tarian sakral dan juga persembahan. Nah, sebenarnya beberapa elemen ini yang
kegiatan ini yang dilakukan di budaya Bali itu mirip dengan beberapa budaya lainnya. Kalau misalkan kita lihat lebih banyak lagi, salah satu contohnya itu kayak budaya di Toraja. Ada ritual yang namanya Rambu Solo, upacara pemakaman untuk melepas arwah menuju alam baka. Sama seperti ngaben, ritual ini tuh bukan hanya sekedar duka, tapi penghormatan dan juga selebrasi atas kehidupan. Atau misalkan kita lebih jauh lagi, di Jepang ada festival Matsuri mempertahankan ikatan antara manusia dan juga dewa. Mirip dengan filosofi Trihita Karana, tapi bertransformasi menjadi acara wisata budaya yang tersentralisasi. Budaya modern cenderung mengorbankan ritual untuk efisiensi, menggantikan makna spiritual dengan seremonial tanpa melibatkan komunitas. Dimana hubungan spiritual itu seringkali digantikan dengan produktivitas dan juga pencapaian materi. Ritual menjadi formalitas, kehilangan kedalaman makna, dan perayaan keagamaan kadang hanya menjadi agenda sosial. Banyak rumah modern atau simbol spiritual atau budaya nyaris nggak terlihat lagi. Bahkan waktu bersama keluarga pun saat perayaan sering masih sudah mulai terganti dengan layar gadget, koneksi dengan alam dan leluhur, bahkan dengan diri sendiri saja sudah mulai memudar.